Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like ay. Watch that on the beat, throw deep, he a freak throw, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Agustin Hidayatul Ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping saya yang berjudul Model dan Kriteria Metode Berpikir Ilmiah. Nah, di sini saya menggunakan gambaran orang yang sedang menyajikan masakan, seorang chef yang sedang menyajikan masakan. Tapi di sini gambarannya adalah seorang chef yang sedang menyajikan pembahasan yang akan kita bahas. Nah, pola berpikir ilmiah. Tadi kan model dan kriteria metode berpikir ilmiah. Nah, sekarang pola berpikir ilmiah itu gimana sih? Modelnya itu bagaimana sih? Nah, pola berpikir ilmiah atau yang biasanya disebut sebagai model itu memiliki dua pembahasan atau dua jenis, empiris dan rasionalisme. Nah, kalau empiris itu berdasarkan pengalaman. Pola berpikirnya ilmiah seseorang itu ada yang melalui empirisme mengenai pengalaman. Oh, contoh nih ya, pengetahuan tidak ada secara a priori di benak, melainkan harus diperoleh melalui pengalaman. Ini dari observasi dan eksperimen. Jadi orang bisa berpikir ilmiah, bisa berpikir logis itu mereka harus memiliki pengalaman terlebih dahulu. Contohnya nih, dia pernah melakukan kesalahan, yaitu jatuh dari sepeda motor karena dia naik sepeda motor itu sangat laju ya. Terus dia akhirnya jatuh, lalu dia bisa berpikir dari pengalaman tersebut, oh, kalau aku naik sepeda dengan kecepatan yang tinggi dan aku hilang kontrol, lalu aku jatuh dan aku sakit. Nah, itu pemikiran yang logis. Makanya, oke, berarti lain kali aku ketika naik sepeda itu nggak boleh dengan kecepatan yang sangat tinggi, nggak boleh ngebut ya. Dia baru bisa berpikir, oke, lain kali aku harus hati-hati. Nah, itu pola berpikir ilmiah secara empirisme. Sedangkan pola berpikir ilmiah secara rasionalisme adalah berpikir secara rasional. Ide tentang kebenaran sudah ada, itu namanya a priori. Pikiran manusia hanya mengetahui ide tersebut, tidak menciptakan atau mempelajarinya dari pengalaman. Nah, ini kebalikannya. Rasionalisme itu kebalikannya dari empirisme. Kalau empirisme itu berdasarkan pengalaman, sedangkan rasionalisme itu mereka tidak memacu pada pengalaman. Mereka pemikirannya adalah semua adalah a priori. Nah, a priori sendiri adalah ide tentang kebenaran sudah ada. Jadi mereka mikirnya semua itu yang ada di yang sudah ada di pikiranku itu memang sudah ada dari awal. Tidak usah menunggu pengalaman atau eksperimen atau observasi, itu nggak perlu. Nah, itu penjelasan dari model atau pola berpikir ilmiah. Selanjutnya, di dalam kulkas ini saya akan menjelaskan tentang kriteria metode berpikir ilmiah. Nah, tadi kan sudah model. Dan kriteria metode berpikir ilmiahnya mana? Nah, ini kriteria metode berpikir ilmiah. Kriteria metode berpikir ilmiah yang pertama adalah berdasarkan fakta. Pengetahuan harus didukung data dan bukti nyata. Jadi, semua saya bisa menilai kalau makanan ini manis, itu memang faktanya manis dan harus ada buktinya dan datanya. Contoh, saya makan sari roti yang isinya coklat. Nah, terus saya makan, saya rasakan, oh, ini manis. Ini manis dan ada buktinya. Ini sangat manis dan dicoba oleh semua orang observasi. Manis nggak? Oh, ternyata memang rotinya manis. Nah, terus datanya bagaimana? Nah, kita lihat komposisinya. Oh, gulanya sekian. Oh, berarti memang ini manis. Itu baru bisa diklaim kalau makanan ini manis. Itu baru berdasarkan fakta dan bukti nyata. Lalu kriteria metode berpikir ilmiah yang kedua adalah bebas dari prasangka. Jadi seorang itu tidak boleh berprasangka. Jangan-jangan gini ya. Jangan-jangan gitu ya. Pasti dia gini. Padahal dia belum tahu kebenarannya. Jadi seorang itu nggak boleh mengeklaim itu. Kalau di dalam Islam itu namanya suudon, ya kan? Jadi harus mengobservasi dulu. Dia begini kenapa ya? Misal dia kok sering bolos sekolah ya? Kenapa ya? Nah, ternyata dia tidak punya uang untuk melanjutkan sekolah atau dia sedang sakit, kan bisa seperti itu. Jadi tidak boleh mengeklaim seorang yang kamu sendiri belum tahu kebenarannya itu. Terus menggunakan prinsip analisis, memecahkan masalah secara kompleks. Jadi kalau kamu memiliki masalah, lalu pecahkanlah masalah itu secara kompleks, secara benar sampai menjadi bagian kecil.
Oh, kamu bisa menemukan titik masalahnya. Oh, ini titik masalahnya. Kamu buang titik masalahnya, masalah kelar. Nah, harus bisa memecahkan masalah secara kompleks. Selanjutnya adalah menggunakan hipotesis. Apa itu? Mengajukan dugaan sementara yang kemudian diuji. Nah, ada seorang, nggak apa-apa nih mengajukan dugaan sementara ya, ini sementara, nggak boleh langsung klaim, oh gitu. Tapi dia menduga-duga, selanjutnya dia uji, dia duga dulu. Oh, gini ya, ya udahlah, kayak arek ngene. Terus selanjutnya nggak sekian lama, aku harus mencari kebenarannya. Oh, ternyata benar, dia gini. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau kamu langsung klaim tanpa kamu berpikir akan menganalisis atau mengobservasi hal tersebut, itu tidak boleh ya. Selanjutnya adalah menggunakan ukuran objektif, menggunakan standar atau alat ukur yang tidak bias. Nah, itu kriteria metode berpikir ilmiah. Selanjutnya adalah menggunakan teknik kuantitatif, melibatkan pengukur dan perhitungan numerik angka untuk hasil yang presisi. Jadi kamu harus benar-benar mencari sesuatu itu sampai menemukan kebenarannya dengan menghitung secara numerik. Oh, ini benar ini karena ini hasilnya, ini rumusannya, ini data-datanya sudah tercatat lengkap. Nah, itu boleh. Itu kriteria metode berpikir dan pola berpikir ilmiah. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Semoga penyampaian saya ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.